sekarang amalan apa yang harus kita lakukan untuk menutup dan menyempurnakan hal-hal yang boleh jadi tidak maksimal ketika menunaikan sholat. Baik, maka kita akan rinci petunjuknya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebelum masuk ke situ, saya ingin ingatkan bahwa teman-teman, ini amalan sangat penting. Saking pentingnya Al-Quran mengisyaratkan, jangan tinggalkan. Kan? Sekalipun kita mesti mengerjakan itu dalam keadaan buru-buru. Ya, dalam yang dimaksud buru-buru ini ada pekerjaan yang lain, selepas sholat misalnya harus segera bergegas untuk berangkat ke kantor, ya, atau mengerjakan yang lain. Ya, kata Quran tuh sambil jalan juga, kenapa nggak bisa dikerjakan? Berdiri itu kan artinya bangkit, Anda berjalan, sambil berjalan lakukan itu. Kalau ada yang santai sambil duduk, kalau nggak bisa duduk sambil berbaring. Kalau sampai ke tahap berbaring itu diminta tetap kita melakukannya, artinya amalan ini penting. Artinya amalan ini penting. Baik, kita masuk ke teknis, ya. Kalau sudah teknis bicaranya, maka harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita mengarang-arang sendiri, ya. Maka kita masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tolong nanti dicek, ya, karena saya sekarang tidak berada di tempat. Artinya biasanya kita nyampaikan di studio, kemudian kita ada bekal-bekal kitab juga. Jadi saya nggak pegang kitab. Nanti teman-teman juga bisa cek kembali. Saya akan sesuaikan kembali ketika kembali ke Bekasi dan ke perpustakaan kita. Tolong dibuka nanti, dicatat dulu saja. Dan insya Allah ini benar, insya Allah benar. Hadis Muslim, nomor hadis 591. Kita catat referensinya dulu. Ya. Nanti saya bacakan sanadnya, kemudian kita masuk ke hadisnya. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 591. Baik, simpan dulu yang ini, kita ambil satu dulu karena waktu yang terbatas. Riwayatnya dari sahabat Thauban bin Bajdad, ya. Ba, jim, dal, ya. Thauban, itu populer, viral sekali sahabat Nabi mulia ini. Nanti saya ceritakan ya siapa beliau. Dari sahabat Nabi Thauban bin Bajdad radhiyallahu taala anhu, atau dikenal dengan Thauban an-Nabi. Thauban yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya dulu, baru kita nanti ngaji sanadnya, kemudian ke matannya. Qala al-muhadditsu, berkata periwayat hadis yang menyampaikan kepada kita, an Thauban bin Bajdad radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Thauban an-Nabi, asistennya Nabi atau maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Untuk Thauban, qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, apabila beliau telah selesai menuntaskan salatnya. Idzan sarafa min salatihi, apabila beliau telah selesai menuntaskan salatnya. Saya tidak bisa menuliskan karena hari ini tidak ada perangkat, tapi teman-teman yang mendengar bisa mengulang kembali, kemudian Anda mencatat. Insya Allah seperti saya sampaikan, kita nanti buat resume, ya. Nanti teman-teman kalau saya bacakan hadis, kita tuliskan, nanti Anda kemudian menerima dan dilihat kembali. Idzan sarafa min salatihi, ditulis ya, supaya nanti menyesuaikan. Apabila beliau telah menyelesaikan salatnya. Istaghfara thalathan, maka beliau memulai dengan beristighfar 3 kali. Saya ulangi dari awal. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, jika beliau telah menuntaskan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian beliau mulai berdoa. Doa pembuka nih, ya. Allahumma antas salam. Sudah? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita mau pakai syarahnya sedikit, wa qala al-Waqidi kaifa kana istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Imam Waqidi, bagaimana, atau bertanya Imam Waqidi bagaimana cara istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dijawab, ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka beliau menyampaikan contoh yang pendeknya, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 591.